warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anifah Nurhadibah dengan NIM 44250398, Prodi Ilmu Komunikasi BSI Cengkareng. Di kesempatan kali ini saya akan membahas artikel anti korupsi, dan untuk judul yang saya ambil mengenai tema tersebut yaitu Melawan Korupsi Membangun Indonesia yang Lebih Bersih dan Berkeadilan. Sebelum kita masuk ke salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia, saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah penyakit kronis yang telah merusakkan banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya begitu besar, mulai dari melemahnya institusi pemerintahan, menghambat pembangunan ekonomi, hingga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, melawan korupsi bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang kompleks dan berlarut-larut. Berbagai skandal korupsi telah terjadi, melibatkan berbagai sektor mulai dari politik, ekonomi, hingga hukum. Keberadaan korupsi ini memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia, menghambat kemajuan, dan memperburuk kualitas hidup banyak rakyat. Korupsi tidak hanya terjadi karena niat buruk individu, tetapi juga karena adanya kelemahan dalam sistem pengawasan. Banyak masyarakat yang menyayangkan mengapa hal seperti ini bisa terjadi, terlebih angkanya yang sangat-sangat melonjak tinggi. Salah satu korupsi di Indonesia adalah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kejaksaan Agung menduga proyek ini menimbulkan kerugian negara hampir 2 triliun. Penetapan tersangka diumumkan Kamis 4 September 2025. Usai ditetapkan, Nadiem langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Masyarakat banyak yang meminta hukuman mati untuk koruptor. Namun hal ini tidak pernah terrealisasikan sejak kemerdekaan Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut penulis, 99-98% orang Indonesia pernah melakukan tindakan korupsi. Beberapa faktor memicu korupsi seperti penyalahgunaan kewenangan, budaya yang toleran terhadap korupsi, dan lemahnya sistem pengawasan. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga rakyat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kita harus melawan korupsi. Yang pertama, ada meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengurangi korupsi. Lebih banyak dana yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Yang kedua, ada memperkuat demokrasi. Korupsi melemahkan prinsip-prinsip demokrasi, karena keputusan-keputusan yang diambil tidak berlandasan pada kepentingan rakyat, tetapi pada keuntungan pribadi. Yang ketiga, ada meningkatkan kepercayaan publik. Salah satu hal yang hilang akibat korupsi adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan memberantas korupsi, pemerintah dapat memperoleh kembali kepercayaan publik. Langkah-langkah melawan korupsi. Melawan korupsi memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi korupsi. Yang pertama, ada peningkatan pengawasan. Pemerintah perlu memperkuat lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Yang kedua, ada transparansi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan anggaran dan kebijakan publik, dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada pendidikan dan sosialisasi anti korupsi. Masyarakat, mulai dari pelajar hingga profesional, perlu diberikan pendidikan yang memadai mengenai bahaya korupsi dan bagaimana cara mencegahnya. Dengan begitu, generasi muda dapat tumbuh dengan pola pikir yang bebas dari praktik-praktik koruptif. Yang keempat, ada pemberian hukum yang tegas. Agar efek jerah dapat tercipta, pelaku korupsi harus mendapatkan hukuman yang sesuai dan adil. Hukuman yang tegas akan menjadi peringatan bagi siapa saja yang berniat untuk melakukan tindakan korupsi.
Bagi saya, korupsi adalah masalah besar yang harus dihadapi bersama. Semua pihak pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, dengan komitmen, kerjasama, dan tekad yang kuat, kita bisa mencapai perubahan yang signifikan. Perjalanan ini memang masih panjang, tetapi dengan langkah-langkah konkret, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara yang lebih bersih, adil, dan sejahtera untuk generasi yang akan datang. Mari bersama-sama melawan korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Baik, itu saja pembahasan kali ini tentang artikel anti korupsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.